Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggo, yakni Bapak Kiai Muhammad Hasan Tawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggo, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir saya, yakni Ibu Maulana Srifah MA dan Ibu Yeni Kartikawati MSD. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang tercinta yang selalu memberi dukungan dan motivasi. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rosabila Andini, program studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya di sini ada latar belakang yang dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran strategis sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Keberhasilan perbankan tercermin dari kinerja keuangan yang menjadi indikator utama kesehatan serta keberlanjutan usaha. Krisis keuangan tahun 1998 menunjukkan bahwa lemahnya penerapan Good Corporate Governance atau GCG berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja perbankan dan hilangnya kepercayaan publik. Sejak saat itu, GCG menjadi isu strategis dalam sistem perbankan nasional. Dalam konteks perbankan syariah, tantangan penerapan GCG semakin kompleks, terutama karena keterbatasan kualitas sumber daya insani, meningkatnya risiko operasional, serta perkembangan perbankan yang sangat pesat. Kinerja keuangan bank, khususnya Return on Asset atau ROA, dipandang sebagai indikator yang paling relevan karena mencerminkan efisiensi pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba. Namun, dalam praktiknya, kinerja keuangan bank tidak hanya dipengaruhi oleh faktor operasional, tetapi juga penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Yang mana Good Corporate Governance menjadi penting karena yang pertama, meningkatkan konflik keagenan, meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih akuntabel. Dalam struktur GCG terdapat dua organ utama yang sangat berperan, yaitu yang pertama komisaris, Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan secara objektif terhadap pijak manajemen. Yang kedua, Dewan Direksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan strategi perusahaan. Penerapan GCG yang aktif, terutama melalui peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas pengambilan keputusan manajerial, serta pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan bank. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang terkait pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan. Selain itu, periode 2020 sampai 2024 mencangkup masa pasca pandemi yang memberikan dinamika tersendiri terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selanjutnya di sini ada batasan masalah, yang mana batasan masalah ini agar penelitian lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal. Yang pertama, penelitian ini menganalisis pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Yang kedua, penerapan GCG dibatasi pada mekanisme internal, yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang ketiga, kinerja keuangan diproyeksikan menggunakan Return on Asset atau ROA sebagai indikator profitabilitas bank. Selanjutnya, objek penelitian difokuskan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang terakhir, periode pengamatan penelitian adalah tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang ketiga, apakah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan tata kelola perusahaan, melalui pengayaan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi manajemen perbankan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas GCG. Yang kedua, bagi regulators seperti OJK sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Yang ketiga, bagi investor dan masyarakat sebagai informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Yang terakhir, bagi akademisi sebagai referensi penelitian terdahulu atau lanjutan. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang relevan. Yang pertama, Adi Kurniawan Niswati atau Zulfikri Buket menyatakan bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Yang kedua, ada Mukarramah Faridah dan Anisah 2024 menyatakan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang ketiga, Hijratil Muniro dan Busro 2024 menyatakan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap ROA. Yang terakhir, Gutawa Raflis dan Indrayani tahun 2025 menyatakan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, kajian teori. Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Good Corporate Governance juga merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar sesuai prinsip-prinsip GCG, yaitu meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kewajaran. Regulasi GCG perbankan diatur dalam PBI nomor 11-33-PBI-2009 dan POJK nomor 17 tahun 2023. Teori yang digunakan adalah teori keagenan atau agensi teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, lanjutan kajian teori. Dewan Komisaris adalah orang perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta umum maupun khusus terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip GCG, yang mana diukur dengan presentasi komisaris independen. Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan, yang mana Dewan Direksi merupakan organ pengelola operasional dan pengambilan keputusan yang diukur dengan jumlah anggota Dewan Direksi. Selanjutnya, kinerja keuangan atau ROA, Return on Asset, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, maka semakin efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Asset dengan rumus ROA sama dengan laba bersih garing total aset dikali 100%. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris X1 berpengaruh terhadap ROA karena berperan dalam pengawasan dan menimbulkan konflik keagenan. Yang kedua, Dewan Direksi X2 berpengaruh terhadap ROA karena bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, secara simultan, sinergi keduanya mencerminkan penerapan GCG yang efektif dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, H1 Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan, H2 Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, H3 Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif dengan asosiatif kausal digunakan untuk menguji pengaruh good corporate governance atau dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA melalui analisis statistik berbasis data numerik. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian studi empiris kausal dengan descent longitudinal atau time series menggunakan data runtut waktu periode 2020 sampai 2024 untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel secara berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Populasi meliputi seluruh bank umum syariah yang di bawah pengawasan OJK. Sampel ditentukan menggunakan non-probability sampling dengan teknik proportive sampling dengan kriteria yang pertama terdaftar di OJK tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, menerbitkan annual report atau laporan keuangan annual report atau laporan tahunan bank 2020 sampai 2024, dan yang ketiga memiliki data Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta return on asset. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi literatur dengan jenis data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan annual report Bank Umum Syariah periode 2020-2024 yang dipublikasikan dengan otoritas jasa keuangan OJK dan situs resmi masing-masing bank, serta didukung oleh buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 26. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan berupa instrumen dokumentasi, yaitu lembar pencatatan data atau dokumen action checklist yang dirancang untuk menghimpun data secara sistematis. Instrumen ini berfungsi mencatat, mengklasifikasikan, dan mengorganisasikan data variabel penelitian yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan bank sampel. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Independent Act, Dewan Komisaris X1 diukur menggunakan rasio jumlah komisaris independen terhadap total anggota Dewan Komisaris. Sedangkan Dewan Direksi X2 diukur berdasarkan jumlah keseluruhan anggota Dewan Direksi yang tercantum dalam laporan tahunan bank. Definisi operasional variabel dependen Y, kinerja keuangan diproyeksikan dengan return on asset atau ROA, yaitu rasio profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan total aset secara optimal. ROA dihitung dengan rumus ROA laba bersih garing total aset dikali 100%. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Analisis dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu Dewan Komisaris X1 dan Dewan Direksi X2 terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan atau ROA variabel Y pada Bank Umum Syariah periode 2020 sampai 2024. Berikut penjelasan setiap uji yang digunakan. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap ROA. Metode regresi yang digunakan adalah Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah X. Keterangan Y sama dengan ROA, A konstanta, B1 koefisien Dewan Komisaris, B2 koefisien Dewan Direksi, dan E yaitu error. Melalui analisis ini dapat diketahui arah pengaruh positif atau negatif dan besarnya pengaruh masing-masing variabel. Selanjutnya, yang pertama ada uji asumsi klasik, yang mana data harus memenuhi asumsi klasik agar model regresi yang dihasilkan valid dan tidak bias. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi yang pertama uji normalitas, yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah data atau residual berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual normal. Jika data berdistribusi normal, maka analisis regresi dapat dilakukan dengan tepat.
Yang kedua, uji multikolonialitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dalam penelitian ini dapat diuji apakah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi saling berkorelasi secara berlebihan. Model regresi yang baik tidak boleh memiliki multikolonialitas karena dapat menyebabkan ketidakstabilan koefisiensi regresi. Indikator yang digunakan biasanya melihat nilai tolerans variance inversion factor atau VIF. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Model yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, artinya varians atau residual harus konstan. Jika terjadi heteroskedastisitas, maka hasil regresi dapat menjadi tidak akurat. Selanjutnya, uji autokorelasi yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak terjadi hubungan antar kesalahan atau error dalam model regresi. Yang kedua, model regresi bersifat independen dan tidak bias. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya, uji hipotesis. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh terhadap ROA. Yang pertama, melalui uji T, yang mana uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Yang artinya, apakah Dewan Komisaris secara sendiri berpengaruh terhadap ROA, apakah Dewan Direksi secara sendiri berpengaruh terhadap ROA. Kriteria pengambilan keputusan: jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel berpengaruh signifikan. Jika nilai signifikan Si lebih besar daripada 0,5 maka variabel tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, uji F, yang mana uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Uji ini menjawab hipotesis ketiga, yaitu apakah kedua variabel independen secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan. Yang mana kriteria keputusan: jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka berpengaruh simultan. Jika nilai signifikansi lebih besar 0,5 maka tidak berpengaruh secara simultan. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R, yang mana koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 atau R square menunjukkan persentase pengaruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap ROA. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Semakin besar nilai R2, maka semakin kuat model dalam menjelaskan variasi ROA. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola perusahaan dan peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.